Nggak mampu. Bapak beli minyak. Nggak mampu beli minyak sehingga mahal. Minyak disembunyikan. Mana harga minyak dikasih keluar. Pasar murah yang digelar di anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan ricuh. Emak-emak protes kepada petugas di tenan Bulog karena tidak mendapatkan kupon pembelian satu paket sembako yang berisi 2 liter minyak goreng dan 1 kilogram gula pasir seharga Rp55.000. Mereka juga protes harga paket yang dinilai masih tinggi. Mahal bagi saya, karena itu bukan pasar murah namanya. Pasar mahal. Iya, pasar mahal. Bu, Bukan pasar murah. kan ada kuponnya. Bagaimana tadi? Kalau masalah kupon, jangan ditentukan masalah kupon. Karena kita masyarakat mau minyak. Butuh minyak. Dan kedua, kalau memang membutuhkan kupon, bagaimana melelain kalau kehabisan kupon lagi? Yang tadi dikerumuni oleh warga karena Bulog. Jadi sebenarnya Bulog itu menjual produknya sendiri ya. Dan dia menjual harga pasar karena minyaknya minyak mahal. Bazar digelar selama 3 hari oleh DPD FPPI Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Pemkot Makassar. Setiap harinya hanya menjual 150 paket sembako karena keterbatasan stok. Gusti Ayu Dewanti alias Dea ditetapkan sebagai tersangka pornografi. Namun polisi tidak menahan Dea dengan alasan Dea masih berstatus mahasiswi dan ingin melanjutkan kuliahnya. Setelah tiba di Mapolda Metro Jaya dan menjalani serangkaian pemeriksaan, Gusti Ayu Dewanti atau yang dikenal dengan nama Dea OnlyFans resmi menjadi tersangka kasus pornografi. Dea dinilai aktif membuat, menyebarkan, dan menjual video serta foto-foto syur dirinya. Namun dia tidak ditahan karena masih berstatus mahasiswa dan ingin melanjutkan kuliah. Sebelumnya Dea OnlyFans ditangkap di sebuah kamar indekos di Malang, Jawa Timur, Kamis kemarin. Dia ditangkap terkait dugaan kasus pornografi. Penangkapan itu seperti apa? Ya, kami baru saja mengamankan, mungkin rekan-rekan pernah dengar atau pernah sering lihat mungkin bahkan dengan situs Dea OnlyFans. Tadi malam baru saja kita amankan. Ya. Yang diamankan seorang diri atau nanti akan kita sampaikan lebih lanjut karena sekarang masih dalam proses pemeriksaan. Diamankannya di mana, Pak? Diamankannya kapan? Tadi malam. Di mana, Pak? Di Malang kita amankan. Di Malang ya? Kita perjalanan ke Jakarta. Nanti perkembangan lanjut akan saya sampaikan. OnlyFans merupakan platform media sosial yang memungkinkan seseorang mendapat uang dari konten yang dijualnya. OnlyFans hanya dapat diakses jika seseorang membayar untuk berlangganan. Kita akan diskusikan kasus ini bersama dengan kriminolog Hanifah Hasnah. Assalamualaikum, selamat petang Mbak Hanifah. Waalaikumsalam Mas Abraham. Iya Mbak Hanifah, pertanyaan saya bahwa penahanan itu memang kan hak dari penyidik. Tapi yang menjadi soal menurut Anda, haruskah memang yang bersangkutan ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pornografi ditahan? Kalau menurut saya ya, karena dia sudah melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Karena dia kan melakukan dengan sadar, dia tanpa diiming-imingin apapun dan dia tanpa paksaan dari siapapun. Jadi sudah seharusnya dia melakukan atau mendapatkan sanksi yang tepat. Jadi tidak ada alasan dia itu mahasiswa ataupun profesi apapun. Iya, karena bagaimanapun ini kan preseden. Yang bersangkutan bukan satu-satunya, saya menduga ya. Dia bukan satu-satunya orang yang mau menjual konten-konten syur di online saat ini, di internet saat ini. Menurut Anda, seberapa penting sebetulnya mengirimkan pesan bahwa hukum akan memberikan efek jera bagi mereka yang melakukan perihal serupa? Karena ini peristiwa yang sudah berulang dari tahun ke tahun ya Mas ya, tapi ternyata tidak dilakukan penegakan hukum sehingga ini akan terus-terusan, entahlah sampai kapan akan seperti ini. Nah kan kita tahu selama pandemi ini kejahatan seperti ini tuh menjadi semakin meningkat gitu ya. Ini kalau saya lihat ini merupakan kejahatan non konvensional, di mana berbeda dengan kejahatan konvensional yang ada pelaku, ada korban, ada tempat
ada TKP, ada saksi, ada bukti. Kalau sekarang atau dalam kondisi ini atau kasus ini, kita nggak tahu korbannya siapa, kita nggak tahu pelakunya siapa. Barangkali yang menikmati pun nggak merasa dia menjadi korban, pelakunya pun nggak merasa menjadikan pelaku, merasa dia itu sebagai pelaku, sehingga menjadi rancu sekali. Ini tugas kepolisian untuk menegakkan hukum, bahwa dia sudah melakukan suatu kegiatan yang bertentangan dengan moral, dan itu dilakukan secara sengaja, dilakukan tanpa paksaan, dilakukan oleh orang dewasa, apapun profesinya dia tetap harus mendapatkan tindakan yang tegas. Oke, untuk mengirimkan pesan efek jerah tadi ya, begitu ya Mbak Hanifa ya? Iya, betul. Ya, tapi begini Mbak Hanifa, apa betul bahwa ini semua dilakukan dilandaskan motif ekonomi, bahwa disebutkan kan ini untuk mengambil keuntungan ya? Tapi apa benar iya menurut Anda? Jangan-jangan ada motif lain bahwa saat ini ada upaya untuk mempertahankan gaya hidup atau lifestyle dari seorang? Ya, bisa iya, bisa tidak, Mas, karena ada beberapa yang berawal dari kebutuhan hidup, tapi ada yang mereka berawal dari orang-orang yang mampu gitu. Sehingga yang kita harus garis bawahi adalah ini kebutuhan masyarakat juga. Akhirnya kita melihat itu, bahwa mereka bisa membaca kebutuhan masyarakat sedang stres, masyarakat sedang butuh hiburan, dan hiburan mereka pada saat penat ini adalah menonton itu semua. Buktinya adalah ketika si pengikutnya itu luar biasa banyak, sehingga kita bisa tahu, oh ternyata ini adalah gaya hidup. Siapa sih Mas yang tidak ingin mencari uang dengan cara yang cepat gitu ya. Jadi ini adalah sebagai salah satu cara untuk memperbaiki membuat atau ingin populer gitu maksud Anda? Iya, ingin populer. Nah, ini kalau tidak dihentikan, anak-anak yang usianya di bawah 18 tahun mungkin akan melakukan hal serupa. Karena mereka merasa bahwa ini hukumannya biasa-biasa aja dan bisa dilalui atau bisa diganti dengan sesuatu yang bisa untuk meringankan hukuman mereka. Nah, itu dia kan menjadi banyak pertanyaan publik, apa motifnya? Apa betul karena memang tekanan ekonomi di saat pandemi seperti ini, atau betul bahwa ingin mendapatkan follower yang lebih banyak, menjadi sorotan publik begitu ya, publisitas, atau jangan-jangan bahwa betul ini mempertahankan gaya hidup? Menurut Anda, dari pengalaman Anda mengamati kasus ini, mengerucut kemana ini biasa motif-motifnya yang paling banyak? Yang paling banyak justru sekarang untuk mempertahankan gaya hidup. Dan ini sudah jadi mata pencaharian mereka, gitu. Bahwa mereka itu mencari melihat kepada diri sendiri apa sih potensi yang bisa dia keluarkan. Sekarang kan masing-masing orang itu bisa mengaktualisasikan dirinya itu dengan bebas, gitu ya. Nah, pada saat ada orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang merasa ada di dalam dirinya sendiri yang bisa dia keluarkan tanpa mencari modal lain, itu yang akan dikeluarkan. Dan dia tidak paham bahwa itu sudah merusak generasi. Sederhananya bahwa sebetulnya kalau mau memperpanjang hidup artinya membutuhkan uang di masa pandemi, masih banyak cara sebetulnya. Tapi bahwa ada hal yang menjadi motif pribadi untuk mempertahankan gaya hidup dan lain sebagainya, inilah dilakukan begitu ya. Tapi begini, Mbak Hanifa, saya ingin tahu sebetulnya, menurut Anda apakah tren ini jangan-jangan memang karena permintaan para, dalam tanda kutip ya, saya tidak mengerti, klien, karena ini kan situs kan berlangganan. Mereka mau membayar berapa saja begitu ya untuk mengakses konten-konten syur yang diperjualbelikan ini. Jadi salah siapa sebetulnya? Salah permintaannya kah? Salah mereka-mereka yang nakalnya kah? Atau justru mereka-mereka ini yang menawarkan dirinya? Ya, baik. Jadi kembali lagi kepada yang saya bahas dari awal, ini adalah kejahatan non-konvensional di mana pelakunya tidak jelas, korbannya tidak jelas gitu. Nanti kalau kita tanya kepada pemirsa atau penggunanya, apakah Anda merasa menjadi korban? Enggak, saya menikmati gitu. Terus si pelakunya ditanya, apakah Anda sebagai pelaku? Tidak, saya hanya memenuhi kebutuhan masyarakat. Artinya ada sebab akibat, artinya ada kebutuhan. Sehingga kemungkinan besar adalah dia memenuhi kebutuhan masyarakat. Gitu. Nah, kebutuhan masyarakat ternyata ada di situ. Tapi yang jelas kan itu kan diatur oleh Undang-Undang ITE. Entah apapun yang dilakukan oleh mereka berselancar dunia maya, ada payung hukumnya, termasuk tidak untuk mengakses hal-hal yang bersifat pornografi yang dimaksud, apalagi memperjualbelikannya, itu udah jelas-jelas kan ada deliknya di sana, Mbak Hanifa. Apalagi dia melakukan dengan cara sengaja, dan dia pun tahu hukumannya seperti apa. Kan sekarang masyarakat kita tidak buta hukum kan. Dia tahulah, setidaknya dia tahu moral, nilai, dan norma-norma yang ada di masyarakat. Terakhir Mbak Hanifa, Anda sebagai seorang pengajar, apa yang ingin Anda sampaikan kepada para mahasiswa atau mahasiswi, entah apapun peran mereka ya dalam kasus seperti ini, atau mereka mengetahui situs-situs yang dimaksud begitu, supaya jadi pelajaran lah, agar persoalan serupa tidak akan diulang kembali, tidak didaur ulang?
Oke, baik. Jadi begini, memang pada saat ini kita sedang mengalami kebosanan yang luar biasa. Kita sedang mengalami burnout gitu ya, setelah 3 tahun, hampir 3 tahun kita mengalami pandemi. Tetapi untuk para remaja dan siapapun, karena penggunanya bukan cuma remaja, pengguna orang tua juga ada gitu ya, bahwa ini kalau tetap terjadi, kita akan mengalami kerusakan generasi. Karena apa? Orang-orang yang sudah menggunakan pornografi itu, yang pertama kali dia lakukan atau dia rasakan adalah dia akan merasakan kecanduan. Kecanduan itu untuk menonton terus-terusan. Setelah itu dopamin keluar. Jadi hormon yang menginginkan itu lagi, dan lebih dari itu. Jadi yang awalnya bisa melihat gambar, akhirnya dia ingin melihat film. Kemudian dia akan melakukan. Melakukan yang pertama dilakukan kalau remaja adalah dia akan melakukan onani. Setelah melakukan onani, dia akan melakukan kejahatan. Kejahatannya kepada siapa? Biasanya kepada pihak-pihak yang lemah. Bisa adiknya, atau anggota keluarga, atau pembantu, atau orang-orang di sekitar. Makanya sekarang banyak sekali fenomena pacar makan pacar, pacar jual pacar, atau seks bebas yang sudah menjamur di mana-mana dan itu diizinkan oleh masyarakat. Karena mereka merasa bahwa ini adalah hal yang biasa. Nah, norma itu adalah pada saat masyarakat mulai menolak itu semua. Tapi pada saat masyarakat menerima itu sebagai hal yang biasa, rusaklah kita. Jadi generasi yang rusak itu adalah generasi yang akan datang, yang sekarang tidak merasakan. Oh, terima kasih Mbak Hanifa. Pesan yang begitu kuat bahwa ada penyesatan di balik apa yang kita kenal dengan pornografi yang dimaksud. Ya, terima kasih atas waktu Anda, Mbak Hanifa. MUI Kabupaten Bekasi minta rumah makan tutup siang hari selama bulan Ramadan. Informasinya saat lagi muncul.